Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI Elsade Magelang dimanapun berada pada hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan 79 kita pada hari ini yaitu kasih mula-mula. Saya percaya setiap kita yang sudah lahir baru, memberikan hidup kita, mengalami baptisan selam bersatu dengan Kristus, tentu kita semua yang sudah hidup dalam Kristus tentunya hidup dalam hidup yang baru, artinya lahir baru. Ketika orang mengalami lahir baru, pengenalan Kristus yang dalam, tentu ada kasih yang mula-mula, ada cinta yang berkobar-kobar, dan biasanya orang yang seperti ini melakukan segala sesuatu yang dikerjakan, terlebih bidang pelayanan, itu karena dia memiliki dasar cinta kepada Kristus itu sendiri. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang kasih mula-mula dari kebenaran firman Tuhan, Wahyu pasal 2 khususnya ayat 1 sampai 5. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian observasi kita dapat melihat bahwa surat dalam kitab Wahyu ini adalah surat dari Yesus Kristus melalui Yohanes kepada jemaat, khususnya jemaat Efesus, meskipun di ayat-ayat yang lain ada jemaat yang lain-lain. Kita bahas secara khusus tentang jemaat yang ada di Efesus. Nah, diperkirakan jemaat Efesus sudah berumur lebih dari 40 tahun ketika Kristus menyampaikan surat ini melalui perantaraan Yohanes. Nah, mari kita akan segera masuk saja dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi kita sudah baca ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kita melihat generasi saat itu tidak lagi memiliki antusias yang sama seperti para pendahulu mereka. Pada masa penyebaran Injil, pekabaran Injil mula-mula, ya, mereka antusiasnya sudah berbeda dengan jemaat yang hidup sebelum generasi yang ada pada sekitar 40 tahun sesudah mereka. Nah, Kristus memperkenalkan dirinya sebagai pemegang ketujuh bintang dikatakan di tangan kanannya. Yaitu dia sebagai utusan atau pelayan Kristus yang sejati, ya kita baca tadi, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian, dan ketika berjalan di antara ketujuh kaki dian emas tersebut dikatakan bahwa Kristus, ya hal ini berarti Kristus menguji dan mengetahui apa yang terjadi dalam setiap jemaat yang ada pada waktu itu. Nah, firman Tuhan juga menjelaskan dalam bagian interpretasi ini ada 4 bagian, bahkan 5 ya. Dikatakan bahwa jemaat di Efesus ini mereka memiliki kelebihan yang menjadi pujian dari Kristus itu sendiri. Di ayat yang pertama kita menemukan bahwa jemaat ini memiliki kelebihan-kelebihan. Di ayat pertama dikatakan mereka adalah jemaat yang pekerja keras dalam ketekunan.
Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang kedua juga ada pujian dari Kristus bagi jemaat yang ada di Efesus. Mereka adalah jemaat yang aktif dalam kegiatan dan dalam pekerjaan mereka. Dan pada ayat yang ketiga juga ada pujian bagi jemaat Efesus. Mereka sangat tegas dalam hal pengajaran, bahkan mereka menguji para rasul-rasul palsu sehingga mereka menemukan kesalahan-kesalahan dari rasul-rasul palsu tersebut. Nah, mereka sangat tegas dalam pengajaran. Dalam ayat yang keempat, pujian yang keempat, dikatakan oleh Kristus bahwa mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh bersabar dan juga menderita karena nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Mereka tahan dalam penderitaan karena nama Tuhan. Dan pujian yang kelima di ayat yang kelima dikatakan dalam kesulitan mereka, dalam penderitaan yang mereka alami, mereka tidak mengenal lelah. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Mereka tidak mengenal lelah oleh karena penderitaan yang mereka alami sebab kasih mereka kepada Kristus. Nah, jika keadaannya demikian, mereka dipuji ya, sangat mengagumkan. Mengapa Kristus pada akhirnya mencela mereka? Nah, karena menurut Kristus mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Tadi kita sudah baca ayatnya, dikatakan mereka meninggalkan kasih mula-mula dalam ayatnya yang keempat. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang Kristen begitu mencintai Kristus dengan berjalannya waktu mungkin puluhan tahun seperti mereka kurang lebih 40 tahun. Nah, generasi-generasi berikutnya mereka adalah jemaat Efesus yang setia melakukan beberapa pujian dari Kristus, kelebihan-kelebihan yang mereka lakukan semua itu ya. Kelima pujian tersebut ternyata mereka lakukan karena bukan cinta kepada Tuhan, tetapi mereka lakukan semata-mata hanya karena menjalankan tugas, hanya karena menjalankan kewajiban mereka. Dan semua itu terpenuhi. Dan mereka merasa sudah melakukan bagian mereka. Namun Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang mereka lakukan menurut Kristus bukan karena dasar cinta kepada Tuhan, bukan karena dasar kasih kepada Tuhan, hanya karena tugas atau kewajiban. Nah, ini salah satu hal yang jadi masalah dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita setia beribadah, ketika kita setia mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, menjauhi kepalsuan seperti tadi rasul-rasul Paulus yang mereka uji ternyata mereka salah. Nah, semua itu sempurna. Tetapi dikatakan ada yang kurang. Tidak berdasarkan kasih mula-mula mereka lagi. Tidak berdasarkan cinta mereka kepada Tuhan, tapi karena kewajiban. Oleh karena itu mari kita masuk dalam bagian aplikasi. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang disayang. Tidak terbatas waktu kasih sayang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kita belajar, mungkin menurut jemaat Efesus, mereka telah mengalami segala tuntutan ya, menjalani segala tuntutan, kewajiban dengan tugas yang mereka lakukan sebagai umat Tuhan di hadapan Tuhan. Dan mungkin juga bagi kita sudah menjalani segala tuntutan Tuhan melalui kebenarannya. Melakukannya seperti untuk Tuhan. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tidak berdasarkan kasih atau cinta kita kepada Yesus Kristus. Semua yang kita lakukan harus dibangun atas dasar cinta kepada Tuhan Yesus. Kalau orang melakukannya atas dasar cinta, ada sukacita ketika dia melakukan, mengerjakan bidang apapun yang dia kerjakan di hadapan Tuhan. Dan juga mungkin bagi jemaat Efesus, bahkan bagi kita ya, kita sudah memuaskan hati Tuhan. Tetapi kita melupakan hal yang esensi, hal isi yang sebenarnya, yaitu apa yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Yaitu kita harus mengikuti koridornya Tuhan. Kita harus menjadi umat percaya yang melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban, bukan karena hanya tugas. Dan kita melakukan itu kita merasa semua sudah sempurna. Tetapi harus disadari oleh cinta kasih kepada Tuhan itu sendiri, kepada Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Nah, artinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita jangan pernah tinggalkan kasih mula-mula kita. Harus selalu ada, harus selalu hidup, harus senantiasa berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Jangan pernah gugur kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Semua tindakan yang benar yang kita lakukan dan kesetiaan pada pengajaran yang benar harus berjalan seimbang dan harmoni dalam kehidupan umat Allah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan disertai dasar kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sekedar karena kewajiban dan tugas. Oleh karena itu hari ini saya Bapak Ibu mari kita merenungkan. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan di hadapan Tuhan berdasarkan karena kita mengasihi Tuhan, kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita karena kita mengasihi Kristus, kita tidak ingin membuat dia terluka, dan banyak hal yang kita lakukan selama kita hidup. Lakukan atas dasar cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan merindukan kasih kita yang mula-mula, dan biarlah kasih mula-mula itu selalu hidup dalam hidup kita sampai akhir hidup kita dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau yang ingin menyaksikan kesaksian pemulihan masalah keluarga, mujizat dan lain-lain yang Bapak Ibu Saudara alami, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 4200088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami diingatkan sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami bersyukur diingatkan kembali supaya kasih kami mula-mula itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kami, tapi itu harus menjadi dasar ketika kami melakukan segala tugas kewajiban dalam kehidupan kami, baik hal-hal yang kami lakukan dalam keseharian kami, bahkan dalam pelayanan kami kepadamu. Biarlah semuanya itu berdasarkan kasih dan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong keluarga GIPDI Ilsada Magelang yang menjadi milik Kristus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya keluarga GIPDI Ilsada Magelang hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.